Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yang mana terdiri dari Aura Az-Zahra dengan NIM 2103405, yang kedua itu Cahya Hadi dengan NIM 210344047, dan yang terakhir saya sendiri, Dea Atika, dengan NIM 210344049. Nah, saya di sini merangkap sebagai moderator, sekaligus akan menyampaikan materi yang akan kami bahas pada proyek kali ini. Sebelumnya, proyek kami kali ini, di sini kami mengangkat judul Penerapan Termodinamika pada Mesin Stirling sebagai Penghasil Daya Alternatif. Nantinya akan ada 5 bab yang akan kami paparkan di sini, yang nantinya akan kami bagi-bagi pembahasannya. Namun untuk bab pertama, yaitu pendahuluan, akan langsung saya paparkan sendiri. Langsung saja masuk ke latar belakang. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai mesin Stirling, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih mesin Stirling ini sebenarnya. Nah, mesin Stirling ini merupakan salah satu jenis mesin yang ditemukan pada tahun 1816 oleh Robert Stirling, yang mana beliau merupakan seorang pendeta dari Skotlandia. Kemudian mesin ini tuh bekerja berdasarkan siklus termal, yaitu siklus perubahan tekanan dan volume pada gas yang disebabkan oleh perubahan suhu. Adapun rumusan masalah yang akan kami angkat pada proyek kali ini, yaitu ada 6 topik. Next, Cahya. Yang pertama yaitu ada bagaimana definisi dari mesin Stirling. Dan kemudian yang kedua itu apa saja bagian-bagian dari mesin Stirling. Yang ketiga, bagaimanakah sistem kerja dari mesin Stirling. Kemudian bagaimanakah prinsip termodinamika yang terdapat dalam mesin Stirling ini. Kemudian apa saja macam-macam tipe mesin Stirling. Dan selanjutnya itu bagaimanakah keunggulan dan kelemahan dari mesin Stirling ini. Kemudian lanjut untuk tujuan. Tujuan kami pada proyek ini tentu saja mengacu pada rumusan masalah yang juga ada 6 poin, di mana yang pertama itu mendeskripsikan definisi dari mesin Stirling, menjelaskan bagian-bagian dari mesin Stirling. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana sistem kerja dari mesin Stirling. Yang keempat itu menjelaskan prinsip termodinamika yang terdapat dalam mesin Stirling. Kemudian menjelaskan berbagai macam tipe dari mesin Stirling. Kemudian yang keenam, menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari mesin Stirling. Mungkin untuk poin-poin ini nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh dua rekan saya. Dan langsung saja masuk ke bab 2, yaitu kajian teori yang akan disampaikan oleh Cahya Rahadi. Kepada Cahya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu kajian teori. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari mesin Stirling. Motor bakar Stirling, atau biasa disebut juga dengan mesin Stirling, adalah salah satu mesin kalor yang didefinisikan sebagai mesin regenerasi udara panas siklus tertutup. Dalam konteks ini, siklus tertutup berarti bahwa fluida kerjanya secara permanen terkurung dalam sistem. Regenerasi berarti bahwa adanya penggunaan alat penukar panas internal yang dapat meningkatkan efisiensi dari mesin. Jadi ini adalah salah satu definisi dari mesin Stirling. Terdapat pemanasan, jadi terdapat tekanan yang sangat tinggi pada gas sehingga dialirkan ke generator, dan ini akan menjadi secara kontinu. Karena itu disebut dengan mesin udara panas siklus tertutup. Lanjut. Yang kedua itu bagian-bagian dari mesin Stirling. Dalam mesin Stirling tersebut itu terdapat 6 bagian. Yang pertama heat exchanger. Bagian ini berupa silinder atau tabung pada mesin Stirling yang menahan salah satu suhu yang tinggi yang menjadi tempat yang menerima suhu tinggi dari api. Pada alat ini terdapat pada bagian ini menerima langsung api dari bawah sehingga dia terjadi proses pembakaran jadi di sini tekanan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah piston.
Bagian yang bergerak bolak-balik karena adanya pemuaian udara panas. Tekanan tersebut akan mendorong diafragma dan akan menarik diafragma apabila adanya penutupan udara. Nah, ini terdapat bentuk pistonnya. Jika terjadinya tekanan udara panas, maka dia akan naik ke atas dan mengayuh tuas. Sedangkan apabila ada penyusutan, maka dia akan kembali ke posisi semula atau tertarik ke bawah. Yang keempat adalah displacer. Yang ketiga adalah displacer. Displacer merupakan bagian yang berperan dalam pembentukan udara panas dan dingin. Pada alat ini terdapat di dalam heat exchanger. Displacer ini terbuat dari steel wall atau uh, wall besi yang dipadatkan dan dibentuk pipikan dengan dua buah penutup yang berbahan dasar aluminium sehingga dapat tahan dalam bentuk suhu yang sangat tinggi. Yang keempat adalah roda panas. Roda di sini bertujuan untuk sebagai massa inersia yang digabungkan dengan gerakan piston dan displacer. Nah, di sini kita menggunakan kaset sebagai roda. Yang kelima adalah penyangga. Bagian ini berguna untuk tempat proses pembakaran dan menyangga alat agar tetap kokoh saat digunakan. Nah, seperti ini penyangga yang di bawah. Yang kedua adalah tuas poros. Bagian ini juga penting dalam mesin stirling karena panjang tiap sisi poros sangat mempengaruhi hasil kinerja dari mesin stirling. Ini tuas poros untuk displacer dan ini tuas poros dari piston. Yang ketiga, prinsip kerja mesin stirling. Pada awal siklus, gas biasanya helium atau hidrogen berada pada tekanan rendah dan volumenya besar. Gas tersebut kemudian dipanaskan secara eksternal dan volume gas akan membesar sehingga tekanannya turun. Gas kemudian didinginkan secara internal dan volume gas akan mengecil sehingga tekanannya naik. Nah, akhirnya gas didinginkan secara eksternal kembali dan volume gas kembali ke posisi awal sehingga tekanan gas menjadi rendah lagi dan siklus termodinamika dimulai kembali. Pada saat mengalami ekspansi, tekanan gas pun turun, sehingga piston akan terdorong ke atas oleh gas yang membesar volumenya. Sebaliknya, pada saat gas mengalami kompresi, tekanan gas naik, sehingga piston akan didorong ke bawah oleh gas yang mengecil volumenya. Gerakan piston inilah yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan mekanisme lain dalam mesin seperti poros penggerak generator listrik. Nah, seperti dapat lihat gambar, prinsip kerjanya adalah jika displacer mendapatkan tekanan cukup panas, maka dia akan mendorong gas ini menuju ke refrigerator berekspansi, lanjut ke ke arah piston, sehingga piston terdorong dan jadilah perputaran. Piston mendorong maka tekanan gas tertarik. Jika piston itu turun maka piston dispersi akan kembali ke tempatnya semula. Itulah prosesnya head dan proses cooling pada saat mesin stirling. Jadi pemanasan dan pendinginannya di sini. Lanjut. Keempat adalah titik empat itu sistem termodinamika dalam mesin stirling. Dalam siklus mesin stirling berlaku dua fase, yaitu dua proses isotermal dan dua proses isokorik. Dua proses terakhir terjadi dengan bantuan sebuah refrigerator untuk membuat siklus ini reversible. Diagram PV dan TS siklus ini ditunjukkan pada gambar 2. Nah, ini gambarnya. Pada proses satu kedua terjadinya bentuknya isotermal yang ekspansi. Berarti terjadinya ekspansi suhu yang terlalu tinggi, ekspansi ke yang bagian 2. Lalu terjadi isokorik dari 2 ke 3. Lalu terjadi isotermal lagi, namun ini terkompresi atau penurunan dan kembali lagi terjadi isokorik ke P1. Gitu selanjutnya. Itu akan terjadi secara siklus terus-menerus. Ini untuk diagram P dan V, ini untuk diagram T dan S. Lanjut, yaitu macam-macam tipe mesin stirling. Mesin stirling ini juga terdapat beberapa tipe memiliki perbedaan dari struktur, sistem kerja, dan efisiensinya. Berikut beberapa tipe pada mesin stirling. Pertama, stirling alpha, yang kedua stirling beta, stirling gamma. Kita akan bahas satu persatu. Stirling alpha berisikan kekuatan dua piston dalam silinder yang terpisah. Satu berada di bagian dingin, satunya lagi berada di bagian panas. Silinder panas terletak di dalam suhu tinggi pengantar panas atau silinder yang dibakar, dan silinder yang dingin terletak di dalam displacer suhu rendah. Jenis mesin ini memiliki rasio power to power volume yang sangat tinggi, namun memiliki masalah teknis apabila
suhu piston tinggi, biasanya panasnya akan merambat ke pipa pemisah silinder. Dalam praktiknya, piston ini biasanya membawa isolasi yang cukup besar untuk bergerak jauh dari zona panas dengan mengorbankan beberapa ruang mati tambahan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari Stirling alpha. Jadi, ketika terjadi pemanasan di bagian heat exchanger, maka akan berekspansi panas tersebut jadinya isotermal ke tabung kedua atau piston yang kedua, silinder yang kedua. Dan di sini terjadinya proses cool atau pendinginan. Jadi terjadinya isotermal secara uh, uh, jadi peningkatan volume tekanan gas sehingga ini kan mendorong piston ke atas. Lalu setelah terjadinya penyusutan atau isotermal yang kompres, maka piston akan kembali ke posisi semula. Dan itu yang akan terjadi terus sehingga terjadinya siklus termodinamika. Kedua adalah Stirling beta memiliki piston daya tunggal yang diatur dalam silinder yang sama dengan poros yang sama sebagai displacer piston. Silinder piston displacer yang cukup longgar hanya saja berfungsi untuk antarjemput gas panas dari silinder panas ke silinder dingin. Ketika silinder dipanaskan, gas akan mendorong dan memberikan piston kekuatan. Ketika piston terdorong ke dingin atau titik bawah, silinder mendapat momentum dari mesin dan ditingkatkan dengan roda gila. Tidak seperti jenis alfa, jenis beta ini tidak dapat menyebabkan isolator atau pipa pemisah jika dalam bentuk alfa yang menjadi panas. Nah, ini adalah bentuk Stirling beta. Stirling beta ini terdapat cuma memiliki satu silinder saja, berbeda dengan alpha yang menggunakan dua silinder. Nah, sini terdapat displacer, sama konsepnya displacer yang terdapat dua kondisi, yaitu kondisi head dan kondisi cool yang dingin. Dan pistonnya berada di sini. Jadi jika ini panas, maka akan terjadinya kenaikan tekanan ke atas sehingga bergerak dan tekanan tersebut akan mengenai piston, akan bergerak melawan dari piston sebesar 90 derajat. Jadi gerakan eh, displacer mendahului gerakan piston sehingga bergerakannya secara berganti-gantian gitu. Sebanyak 90 fase 90 derajat gitu. Bergeraknya mendahului sebesar 90 derajat dari Stirling dari displacer ke piston dan bergerak secara berganti-gantian ya. Lanjut, Stirling gamma. Tipe gamma lebih simpel. Kedua piston berada pada sender terpisah, tetapi dihubungkan ke roda gila yang sama. Penerapan mesin Stirling untuk pembangkit listrik sangat luas. Berbagai sumber panas sudah digunakan untuk menggerakkan mesin Stirling, misalnya energi surya, biomasa, panas pembuangan dari ini insinerator, dan mesin industri. Output yang dihasilkan dari mesin itu pun bervariasi dari skala mikro hingga menengah. Nah, ini adalah gamma tipe. Terdapat dua silinder juga, namun ini berbeda dengan uh, gamma dari alpha, yaitu pemanasannya terdapat di satu tipe saja. Jadi ini displacer, jika terjadi pemanasan maka tekanannya akan mengalir ke piston uh, yang awalnya bertekanan rendah sehingga menggerakkan piston. Nah, jika sini panasnya telah terkumpul dan terjadi pendinginan, cooling, jadi isotermal kompresi. Jadi awalnya ini tadi pistonnya di atas, lalu ditarik lagi ke bawah sehingga terjadinya pendinginan. Lalu kembali lagi siklusnya seperti tadi panas, lalu pindahkan ke sini dan gitu terusnya. Jadi gamma tipe ini bergeraknya sama seperti alpha, yaitu jadinya perbedaan siku sebesar 90 derajat. Jadi gerakan displacer mendahului gerakan dari piston. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu keunggulan dan kekurangan dari mesin Stirling. Tentu mesin ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Yaitunya keunggulan yang terlebih dahulu, mesin Stirling bekerja dengan suara yang tergolong kecil. Kedua, bekerja memiliki efisiensi yang tinggi, memiliki beberapa sumber panas, lebih ekologis, lebih andal dan mudah perawatannya, lebih tahan lama, dan Stirling memiliki beberapa kegunaan karena otonominya dan kemampuan adaptasi dengan kebutuhan dan berbagai jenis sumber panas. Kelemahannya adalah biaya yang cukup besar. Masyarakat umum belum mengetahui ini. Mereka cenderung memiliki masalah penyegelan. Kadang itu harus sangat besar dan membutuhkan peralatan yang sangat besar dan kurangnya fleksibilitas.
Berarti itu adalah kelemahannya yang sangat sangat penting itu adalah terkadang harus sangat besar dan membutuhkan berat yang sangat besar. Jadi jika alat ini menggunakan energi yang sangat besar, maka alat ini akan harus juga sangat besar gitu. Jadi kelemahannya di situ mungkin yang lebih spesifiknya. Lanjutnya pada metodologi, pada rekan saya dipersilahkan. Saya akan membacakan bab 4 yaitu pembahasan. Next saya yaitu materi 4.1 yaitu pendekatan prototip yaitu yang pertama tabung panas atau heat exchanger yang digunakan di sini adalah kaleng aluminium yang bisa menerima tekanan panas yang tinggi agar dapat dijalankan proses siklus Stirling di dalamnya. Lalu yang kedua, displacer, piston terbuat dari steel wool yang berupa serat benang yang terbuat dari aluminium displacer yang bertujuan tidak untuk terkikis saat bergesekan dengan bagian tabung panas. Yang ketiga yaitu silinder displacer terbuat dari material besi untuk ketahanan saat temperatur tinggi. Lalu yang keempat kami menggunakan kaleng aluminium yang lebih tebal pada penyangga agar dapat memberikan panas secara merata dan menahan alat agar kokoh saat dijalankan. Selanjutnya untuk menghubungkan displacer ke poros dan piston ke poros, kita menggunakan kawat besi yang agak tebal. Yang keenam, untuk roda gila pada mesin ini kami menggunakan kaset bekas sebanyak 2 buah yang ditumpuk menjadi satu. Selanjutnya, selanjutnya itu untuk diafragma kami menggunakan balon plastik yang sedikit tebal agar dapat tahan dalam menerima tekanan udara yang tinggi. Untuk memakai secara kontinu dan lama sebaiknya menggunakan plastik yang fleksibel seperti pada payung bekas. Yang lalu selanjutnya untuk poros kami memberikan pergerakan displacer 90 derajat lebih awal daripada piston. Karena proses pergerakan dari alat ini saling bergantian karena memiliki perbedaan fase dalam pergerakannya. Selain itu, untuk poros displacer kami membuat sedikit besar dari piston dalam segi kedalaman lengkungan. Dikarenakan pergerakan displacer lebih banyak daripada piston yang cuma bergerak berdasarkan pemuaian dan penyusutan dari diafragma. Yang kesembilan, untuk bahan bakar kami menggunakan lilin dikarenakan pembakaran yang dihasilkan stabil dan mudah dimasukkan ke dalam penyangga. Nah, selanjutnya, yaitu 4.2 pengujian prototip. Dalam pengujian prototip, kami mendapati beberapa kendala. Yang pertama, sumber pembakaran yang terbuka. Pada saat percobaan pertama, kami menggunakan pembakaran terbuka, dan kami menggantinya pada percobaan kedua dengan pembakaran yang lebih tertutup. Lalu, yang kedua yaitu sudut poros sebesar 90 derajat tidak bekerja dengan maksimal. Dan kami pun menggantinya menjadi sudut poros yang sebesar 60 derajat. Lalu, displacer yang kami digunakan yaitu sabun aluminium cuci piring, memberikan celah kecil sehingga piston tidak bergerak. Dan untuk percobaan yang kedua, kami mengganti sabun aluminium cuci piring dengan steel wool. Dan selanjutnya pipa L yang kami gunakan memiliki diameter yang cukup besar. Next. Hasil prototip. Dari model mesin Stirling yang telah kami buat, dapat diamati bahwa mesin Stirling tersebut tidak dapat bergerak sebagaimana seharusnya. Yang mana hal ini disebabkan karena adanya ketidaktelitian dalam proses pembuatan. Kesalahan tersebut meliputi terhadap celah pada setiap titik persambungan alat yang memungkinkan panas dari sumber keluar dari mesin. Selain itu, pipa sambungan elbow L diameter terlalu besar
dan hal-hal yang menyebabkan pergerakan mesin Stirling terganggu. Meskipun alat tidak berjalan lancar yang ditandai dengan roda gila yang tidak berputar, namun terdapat sedikit pergerakan dari displacer. Pergerakan yang dihasilkan cukup minim, sehingga tidak dapat memberikan perputaran pada alat. Mungkin jika kita melakukan penelitian lebih mengenai alat ini, kita dapat memecahkan permasalahan dari alat ini. Selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aura. Selanjutnya yaitu untuk bab yang terakhir, yaitu adalah bab 5, bagian dari penutupan. Di sini berisi beberapa kesimpulan yang kami tarik berdasarkan hasil dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, kita dapat mengetahui hal yang pertama, yaitu mesin Stirling ini merupakan motor bakar yang ditemukan oleh Robert Stirling, yang mana salah satu mesin kalor dan bisa didefinisikan sebagai regenerasi udara panas pada siklus tertutup. Kemudian yang kedua yaitu ada ternyata berbagai macam bagian-bagian dari mesin Stirling. Yang pertama, bagian-bagian dari mesin Stirling itu adalah heat exchanger yang berupa silinder atau tabung pada mesin Stirling yang berguna untuk menahan salah satu suhu panas yang menjadi tempat menerima suhu dari api. Kemudian yang kedua adalah piston, yang mana merupakan bagian yang bergerak bolak-balik karena adanya pemuaian udara panas. Yang ketiga yaitu ada displacer. Displacer ini merupakan bagian yang berperan dalam pemindahan udara panas dan udara dingin pada piston. Kemudian roda. Roda ini bertujuan sebagai massa inersia yang digabungkan dengan gerakan piston. Kemudian ada penyangga yang berguna untuk tempat proses pembakaran dan menyangga alat agar tetap kokoh pada saat bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu tuas poros, yang mana hal ini juga penting dalam mesin Stirling karena panjang tiap sisi poros sangat mempengaruhi hasil kinerja dari mesin Stirling tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah prinsip kerja dari mesin Stirling. Mesin Stirling ini sendiri prinsip kerjanya sebenarnya didasarkan pada siklus termodinamika yang melibatkan perubahan tekanan dan volume gas yang terdapat pada ruang kerja mesinnya. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan yang keempat yaitu mengenai prinsip termodinamika yang bekerja pada mesin Stirling, yang mana dalam keluarga mesin kalor, mesin Stirling itu merupakan mesin regenerasi udara panas siklus tertutup. Dalam konteks ini, siklus tertutup juga berarti bahwa fluida kerjanya secara permanen terkurung di dalam sistem, di mana mesin siklus terbuka seperti mesin pembakaran internal dan beberapa mesin uap menukarkan fluida kerjanya dengan lingkungan sekitar sebagai bagian dari siklus kerja. Regenerasi ini tadi berarti bahwa adanya penggunaan alat penukar panas internal yang dapat meningkatkan efisiensi dari mesin Stirling ini. Kemudian kesimpulan yang kelima yaitu ada berbagai macam tipe dari mesin Stirling yaitu yang pertama mesin Stirling tipe Alpha. Mesin Stirling tipe Alpha ini berisi kekuatan 2 piston dalam silinder yang terpisah, yang mana salah satunya berada di bagian dingin dan satunya lagi berada di bagian panas. Kemudian yang kedua, mesin Stirling tipe Beta.
Mesin Stirling ini memiliki piston daya tunggal yang diatur dalam silinder yang sama pada poros yang sama sebagai displacer piston. Kemudian mesin Stirling yang terakhir yaitu yang tipe gamma. Ini merupakan bagian gabungan dari sistem dari tipe beta dan alpha. Di mana di sini menggunakan regenerator yang akan mendorong udara antara sisi panas dan sisi dingin. Kemudian kesimpulan terakhir adalah mengenai kekurangan dan kelebihan dari mesin Stirling. Kelebihan yang pertama dari mesin Stirling ini yaitu tidak terlalu bising ketika dalam proses kerjanya. Kemudian yang kedua memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Kemudian lebih ekologis, tahan lama, serta memiliki banyak pergunaan karena dia mudah beradaptasi untuk bisa digunakan untuk kegunaan yang lain. Kemudian kelemahan dari mesin Stirling ini biayanya tidak kompetitif, tidak diketahui, tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, serta cenderung memiliki masalah penyegelan dan kurang fleksibilitas. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai penerapan termodinamika dalam mesin Stirling sebagai penghasil daya alternatif, yang mana project based learning kami kali ini semata-mata kami buat merujuk pada sumber-sumber yang kami peroleh dari jurnal, blogspot, maupun video-video dari YouTube, yang tentunya kami sendiri menyadari banyak sekali kekurangan dalam pembuatan project based learning kami kali ini. Namun demikian, kami mengharapkan agar project based learning kami kali ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi kami sendiri. Sekian dari saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.